Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada hari ini saya, Penatua Edith Manik, dapat menyapa kembali dalam program Embun Pagi GKI Delima. Hari ini saya akan membawa renungan dengan tema kemerdekaan sejati saat kita memilih Kristus. Ayat yang akan mendukung renungan kita pada hari ini saya ambil dari Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita bicara soal kemerdekaan, apalagi kita sudah mulai memasuki bulan Agustus, minggu depan pun kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentu pikiran kita akan langsung tertuju pada upacara bendera, parade budaya, kisah-kisah para pahlawan, atau berbagai macam lomba yang bisa kita ikuti di lingkungan sekitar kita. Semua itu tentu penting dan sangat berharga. Tapi hari ini, mari kita bicara tentang kemerdekaan yang jauh lebih dalam, yaitu kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan untuk memilih, bukan sekedar memilih apa yang akan kita makan atau pakai, memilih mall mana hari ini yang mau kita datangi, tapi memilih siapa yang akan memimpin hidup kita. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka di sini artinya hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari sesuatu yang jauh lebih menjerat daripada penjajahan fisik belaka, yaitu dosa. Kita saat ini bisa saja hidup di rumah yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik. Tapi ada kalanya kita merasa kosong. Kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai merasa diri kita ini tidak cukup baik. Atau kalau kata anak muda zaman sekarang, nggak keren. Tanpa sadar kita menjadi terikat oleh standar dunia, oleh pencitraan, dan tekanan untuk harus selalu terlihat sempurna. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, jikalau saja kita mau mendengar, kita mau belajar, kita mau percaya bahwa kita bisa memilih jalan yang lain, yaitu memilih untuk percaya pada Kristus yang tidak menilai kita hanya dari penampilan luar yang dapat dilihat mata, tapi dari hati kita. Jika kita sudah melakukan itu, maka kita akan belajar untuk melepaskan beban-beban itu. Kita semakin percaya bahwa kita dikasihi apa adanya. Tidak perlu kita menjadi sempurna di mata dunia, tapi kita cukup hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Dan disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya padanya. Dia memberi kita kehendak bebas. Namun tentu saja dia juga mengundang kita untuk menggunakan kebebasan itu dengan bijak. Untuk memilih jalan yang membawa damai, membawa sukacita, membawa harapan dan hidup yang kekal. Banyak orang berpikir ikut Yesus itu sepertinya bikin hidup jadi sempit atau kaku. Aduh, banyak sekali peraturannya. Padahal kenyataannya bersama Yesus, justru kita dibebaskan dari rasa bersalah, dari ketakutan, dari tekanan dunia, dan diberi kuasa untuk hidup dengan penuh sukacita, kasih, dan tujuan. Sekarang mari kita renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menggunakan kebebasan itu untuk memilih Kristus? Apakah kita masih terikat
oleh hal-hal yang sebetulnya bisa kita serahkan kepada Tuhan. Ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami kemerdekaan sejati. Ajari kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kebebasan yang Engkau berikan. Tolong kami untuk memilih Engkau setiap hari di tengah rutinitas, tantangan, dan godaan hidup. Sebab hanya di dalam-Mu kami sungguh-sungguh bebas. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.